kami akan menjelaskan mengenai mengelola potensi bangsa untuk menciptakan Indonesia kuat. Potensi adalah kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki seorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi bangsa adalah keunggulan atau kelebihan suatu bangsa yang belum dipergunakan secara maksimal. Setiap bangsa pasti memiliki keunggulan atau kelebihannya masing-masing. Negara yang sudah mampu mengelolanya dengan baik akan membawa kemajuan bagi bangsanya. Apa aja sih potensi bangsa itu? Potensi bangsa terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ada potensi geografis, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, dan yang terakhir potensi budaya. Untuk potensi geografis, Indonesia berada di letak geografis yang sangat strategis, di mana Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang dilewati oleh jalur utama pelayaran dunia, di mana pelayaran dari Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan akan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirimkan logistik menuju berbagai wilayah di dunia. Indonesia juga berada di garis khatulistiwa, di mana ini menjadikan Indonesia sebagai negara beriklim tropis dan membuat Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah. Untuk potensi sumber daya alam, Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna khas. Sebut saja Rafflesia arnoldi yang terdapat di Bengkulu, Sumatera Barat, ataupun Komodo yang terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Barat, yang hanya ada di Indonesia. Selanjutnya pada potensi sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi dalam bidang agroindustri atau perkebunan, di mana Indonesia termasuk salah satu dari 4 pengekspor kopi terbesar di dunia. Lalu Indonesia memiliki potensi dalam minyak dan tambang sebagai pengekspor batu bara. Indonesia memiliki potensi pada hasil maritim sebagai pengekspor udang. Selanjutnya potensi sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, yaitu 277 juta, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, di mana 65% dari seluruh penduduk Indonesia berada pada usia produktif, yaitu 15 hingga 60 tahun. Menandakan Indonesia mulai memasuki periode bonus demografi, jumlah sumber daya manusia melimpah ini dapat dimanfaatkan, walaupun sayangnya kuantitas SDM yang kita miliki tidak sebanding dengan kualitasnya, seperti tingkat pendidikan yang masih rendah. Dan yang terakhir adalah potensi budaya. Indonesia terdiri dari 1.340 suku, 715 bahasa daerah, dan 6 agama atau kepercayaan. Keberagaman inilah yang melahirkan kekayaan budaya seperti tarian khas daerah, tradisi daerah, makanan daerah, dan masih banyak lagi. Kekayaan budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisatawan dan menjadi potensi bagi bangsa Indonesia. Seperti yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Fikri, ternyata begitu masih banyak permasalahan yang ditemui seperti potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan lain-lainnya masih belum kita bisa maksimalkan. Salah satu faktor mengapa Indonesia tidak dapat memaksimalkan hal-hal tersebut karena masyarakat kita dan pemerintah juga masih kurang kesadaran untuk memahami nilai-nilai tersebut. Salah satunya adalah contoh flora dan fauna yang Indonesia masih banyak dan cukup unik. Hanya saja kita masih kurang memahami nilai-nilai atau value dari flora dan fauna itu sendiri. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan identitas bangsa atau identitas nasional? Tentu saja ada. Jika masyarakat kita dapat memaksimalkan potensi-potensi tersebut dan membagikannya keluar ke khalayak luar, maka orang asing itu akan memahami value yang telah kita berikan, yang telah kita bagikan, dan melihat bahwa hal tersebut adalah unique value dari bangsa kita. Contohnya adalah Rafflesia arnoldi ini salah satu bunga terbesar di dunia, di mana faktanya ini adalah bunga dari Sumatera, Indonesia. Jika kita mampu membawa nilai tersebut, maka orang-orang akan meng-acknowledge atau mengakui bahwa value atau keunikan tersebut adalah dari negara Indonesia. Baik, telah dijelaskan sebelumnya oleh Harisno mengenai tantangan dalam mengelola potensi bangsa. Lalu sebenarnya tujuan kita dalam mengelola potensi bangsa itu sendiri apa sih? Tujuan akhir yang akan dicapai adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju. Potensi-potensi tersebut tidak akan berdampak apapun dengan kemajuan bangsa Indonesia jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dengan cara melakukan upaya pemanfaatan potensi-potensi tersebut sehingga dapat memenuhi kriteria atau karakteristik negara maju dari mulanya negara berkembang. Berikut upaya yang telah dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif ini mendapatkan pengakuan dari dunia. Salah satu indikator adalah laporan Ease of Doing Business oleh Bank Dunia. Peringkat infrastruktur Indonesia meningkat dari urutan 120 pada tahun 2014 menjadi urutan 73 di tahun 2019. Sekian. Berikut upaya yang harus dilakukan ke depan. Yang pertama, peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul. Melalui SDM yang unggul, tangguh, berkualitas baik secara fisik dan mental, akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa atau karakter building. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntunan dan kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda, yaitu sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Sekian. Kesimpulannya yaitu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi kita sebagai generasi penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan kesatuan. Kita harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pemuda yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan. Terima kasih.